Shalom semuanya, semangat pagi. Kita buka bersama-sama Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, menjadi rumah Tuhan. Menjadi rumah Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus pada waktu pelayanan di muka bumi, Tuhan Yesus didatangi oleh beberapa orang karena mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, berfirman dan semuanya. Mereka melihat bahwa ini adalah nabi yang diutus Allah. Sehingga mereka mengikuti Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menoleh ke belakang. Tuhan Yesus bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Kami mau mengikut engkau. Tuhan Yesus berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi aku tidak memilikinya. Tidak memiliki tempat untuk menaruh kepalaku. Jika kamu mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memang waktu itu belum mati dan bangkit. Sehingga Tuhan Yesus tidak memiliki tempat sama sekali untuk menaruh kepalanya. Padahal bait Allah ada di sana. Tapi bait Allah sudah berubah fungsi. Roh agamawi begitu kuat. Tidak ada roh Allah lagi saudara pada waktu itu di bait Allah. Karena roh Allah hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, barulah Tuhan Yesus dapat meletakkan kepalanya. Karena Dia yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk membangun rumahnya, tempat kediamannya, yaitu saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus sebagai kepala. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun bisa menjadi rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, dulu saya sebelum mengenal Tuhan Yesus bersama teman-teman begitu ya, kelompok-kelompok, aliran-aliran keyakinan apapun, kita selalu berkata, kita ini loh rumah Tuhan. Kita selalu berkata Tuhan itu ada di dalam kita kok. Semua orang selalu berkata begitu. Tuhan itu ada dalam kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah ada di dalam semua orang. Kecuali mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah saudara tertipu dengan penyataan orang selalu berkata Tuhan itu dalam kita. Siapa dulu yang bicara? Kalau orang itu hidupnya Kristus, ingat bukan sekedar Kristen. Hidupnya Kristus, maka orang inilah yang menjadi rumah Allah. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan hal yang paling penting di dalam seluruh Alkitab ini. Saudara mengerti bahwa saudaralah rumah Allah. Kita ini rumah Allah. Karena roh Allah ada di dalam kita. Menjadi tempat kediaman Allah. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Bahkan di 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah. Nah mari kita mengerti dulu. Tidak sembarangan orang berkata bait Allah. Rumah Allah. Bapak Ibu sudah mengerti, rumah Allah itu tempat kediaman Allah. Oleh karena itu kita harus
memahami kebenaran ini supaya kita ini tidak dikuasai dengan roh agamawi, di mana kita ini berpikir bahwa rumah Allah itu gedung gereja. Rumah Allah itu perlengkapan alat-alat yang mati di gereja. Dengan salah bentuk atribut-atribut yang semuanya itu bikinan manusia. Maaf Bapak Ibu Saudara, ada gereja yang menaruh patung lah, menaruh gambar-gambar, bukan sekedar gambar saudara ya. Kalau quote-quote gambar seperti yang kita taruh untuk kita mengetahui ya sejarah kekristenan, gambar-gambar yang bagus, boleh. Tapi jangan pernah mengkultuskan gambar itu. Diberikan gambar Allah Bapa, gambar Allah Putra, kemudian dikasih tirai. Saudara, itu bangunan manusia. Seolah-olah kita itu memperlakukan gereja, gedung itu rumah Tuhan. Yang disebut rumah Tuhan itu setiap orang percaya berkumpul. Maka itu Rasul Paulus menjelaskan pagi hari ini di ayat 19, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjadi rumah Allah? Kalau dalam persekutuan itu kita datang sebagai orang asing dan pendatang. Kita sesungguhnya harus mengerti bahwa kita ini bukan pendatang dan orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota keluarga Allah. Jadi ada kesatuan di dalam Kristus. Bahwa saudara bukan lagi suku A, suku B, bangsa A, bangsa B, tetapi kita itu satu dalam Kristus. Kita ini menjadi anggota keluarga Allah. Di dalam persekutuan kita bukan pendatang. Siapakah orang yang disebut pendatang? Adalah orang-orang yang tidak tahu dirinya rumah Allah dan memperlakukan gedung itu rumah Allah. Gedung saudara, bukan persekutuannya. Maka itu roh agamawi dibangun oleh bapak-bapak gereja yang menurut saya tidak mewakili gereja itu. Karena gereja adalah rumah Allah. Tapi ini orang-orang teolog yang membangun gedung megah. Supaya orang datang dan berdoa di gedung itu. Bapak Ibu Saudara. Gedung dijadikan sentral doa. Itulah pendatang dan itulah orang asing. Rata-rata mereka seperti ini tidak menjadikan Kristus sebagai kepala. Dan rata-rata orang seperti ini menjadikan gedung gereja itu berhala. Bapak Ibu Saudara hati-hati ya. PR kita 2033 bersama saya hancurkan roh agamawi. Memang kita ditolak saudara. Memang kita dibenci. Kita tidak akan disukai. Tetapi fakta membuktikan bahwa hampir semua orang Kristen memberhalakan gedung. Oleh karena itu dalam persekutuan yang kami bentuk di NCC Internasional, juga di gereja yang saya gembalakan, kita tidak pernah kultuskan gedung. Kita tidak pernah mengkultuskan simbol-simbol sama sekali, karena itu buatan manusia, bohong semua. Foto-foto yang dipampang, dikasih lilin, patung-patung atau apapun bohong, itu tidak ada Tuhan. Maka itu saya ajak saudara, ketika kita bersutu melalui live streaming ini, janganlah jadi pendatang, orang asing. Tapi mari satu roh, bahwa kita anggota keluarga Allah. Saya sarankan kepada Bapak Ibu Saudara, engkau wajib digembalakan. Ketika Bapak Ibu Saudara tergembala dan terhubung dengan live streaming ini, mari kita bersama-sama menjadi keluarga Allah karena di dalam Kristus.
Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi saudara, siapakah yang disebut rumah Allah? Yang pertama adalah bukan orang asing, bukan pendatang, bukan penyembah gedung, bukan penyembah denominasi, bukan penyembah sinode, tetapi anggota keluarga Allah. Yang kedua, menjadikan Yesus Kristus sebagai kehidupannya. Pusat kehidupan hanya dalam Yesus Kristus. Artinya, mereka melakukan perintah Kristus, ajaran Kristus, bahkan para nabi dan rasulnya. Sehingga hidup Bapak Ibu Saudara mencerminkan ajaran Kristus. Tidak semua orang Kristen menjadi rumah Allah. Mereka KTP Kristen, tetapi mereka tidak mau hidup menjadikan Kristus kepala. Orang Kristen yang masih ikut adat istiadat, orang Kristen yang masih menyembah patung-patung berhala, jimat-jimat, kedukun, semuanya walaupun namanya Kristen, mereka bukan bait Allah. Tuhan Yesus tidak ada di dalam diri mereka. Tetapi mereka yang komitmen hidup atas ajaran para rasul, nabi, dan Kristus sebagai penjuru, maka orang inilah yang disebut rumah Allah, tempat kediaman Allah. Bapak Ibu Saudara, menjadi tempat kediaman Allah, menjadi rumah Allah, maka hidupmu di dalam firman-Nya. Hidup saudara adalah hidup beribadah. Hidup saudara adalah hidup melayani. Di mana saja saudara berada, engkau orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang tidak akan pernah meninggalkan peribadatannya. Karena hidup saudara Kristus. Kematian Kristus membawa saudara dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dulu saudara orang asing dan pendatang, tapi dalam Kristus engkau adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara, orang yang menjadi rumah Allah, mereka adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam komunitas. Dengar, bertumbuh di dalam komunitas. Syaratnya bertumbuh adalah tertanam, disiram, dibentuk, diajar, bertumbuh rapi sebagai bangunan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana bangunan bisa terbangun jika tidak ada tukang bangunan? Rasul Paulus berkata, akulah tukang bangunan. Gembala dipakai untuk menjadi tukang bangunan. Supaya saudara menjadi bangunan yang rapi tersusun, menjadi tempat kediaman Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan mendengarkan nasihat-nasihat dari para teolog, para pendeta atau siapapun yang tidak pernah mengajar saudara ditanam, bertumbuh dan berbuah. Orang yang memiliki mental gereja jalan-jalan, mereka ini tidak menjadi rumah Allah secara sempurna. Memang seolah-olah mereka berkata, aku ini bait Allah, tapi itu hanya berupa batu saja. Belum diberi semen dan belum dibentuk. Menjadi rumah Allah tidak sesimpel yang dikatakan orang. Dengan seenaknya mereka berkata Tuhan ada di sini.
Sedangkan yang mereka lakukan hanya pekerjaan dunia saja. Mereka tidak peduli dengan jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus menantikan orang-orang yang mau menjadi rumah bagi Bapaknya, rumah bagi dirinya, supaya di mana ada rumah Allah, disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Dan Roh Kudus bekerja. Jadikan pribadi saudara rumah Allah, jadikan keluargamu rumah Allah, jadikan seluruh pekerjaanmu semuanya rumah Allah, di mana Kristus sebagai kepala dan Roh Kudus diam, dan saudara orang-orang yang terbangun, bertumbuh bersama-sama menjadi bangunan yang rapi. Maka Bapak Ibu Saudara, rancangan Allah yang sempurna terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dan engkau akan melihat karya kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Biarlah kami semua menjadi rumah kediaman Allah. Kami bukan orang asing dan pendatang, tapi kami menjadikan Kristus hidup kami. Dan kami terbangun, tergembala, tertanam bersama-sama dengan semua orang kudus. Dan kami berjalan dalam kemuliaan Allah. Ya Bapa, pakai hidup kami menjadi rumah-Mu, sehingga orang bisa melihat kemuliaan-Mu dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Hamba menyerahkan ibadah raya pagi ini dan semua gereja yang beribadah. Kiranya Bapa, api kemuliaan, awan kemuliaan-Mu turun dan menyadarkan semua jemaat Tuhan dan pemimpin gereja bahwa mereka adalah imam-imam Bapa. Bangkitkan kerajaan imam di setiap gereja. Kami robohkan tembok agamawi Bapa. Terima kasih imam-imam yang bertugas semuanya. Bahkan sepanjang hari ini sampai jam 12 malam, mereka tetap on fire. Terpuji nama-Mu Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persuadan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin.